Jadi waktu itu kan sekitar minggu lalu hari Rabu, kurang lebih jam 7 malam kita sampai rumahnya Raffi Ahmad di Andara. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, bercanda, makan gitu ya. Nggak ada gejala apa-apa sih sebelumnya. Sekitar 1,5 jam kemudian, 8:30, istri saya tuh ngomong sama saya, ada begini, tapi ngomongnya itu seperti nggak jelas gitu loh. Saya pikir bercanda gitu kan. Terus yang kedua kali pas ngomong saya lihat kok mukanya udah beda gitu kan. Terus nggak lama istri saya tuh kayak mau ini jatuh gitu kan. Langsung saya pegang, terus Raffi juga pegang gitu. Nah di situ saya bilang, coba kamu ngomong ya, saya bilang gitu. Terus ngomong tuh udah mulai nggak bisa gitu kan, maksudnya udah mulai inilah agak belok gitu ya. Saya bilang, udah deh, saya putuskan untuk langsung segera bawa ke rumah sakit gitu kan. Terus pada saat di jalan baru sekitar 6-10 menit gitu saya keluar dari Andara, tiba-tiba istri saya hitam. Saya bilang di situ dia udah mulai antara sadar nggak sadar gitu kan. Terus saya bawa mobilnya agak ngebut. Terus saya sambil telepon kakaknya yang dokter, dia bilang di situ tujuan saya adalah mencari rumah sakit yang aman dari COVID gitu loh, jangan sampai saya salah masuk rumah sakit gitu kan. Ternyata pas cek ada 2 rumah sakit yang aman, salah satunya di rumah sakit PON ini. Kebetulan di PON ini kan memang untuk khusus stroke ya. Jadi akhirnya kita larikan ke sini, kurang lebih udah hampir malam, tapi saya berlomba dengan waktu karena 4 jam pertama itu adalah saat-saat yang genting gitu kan. Harus dapat penanganan yang cepat. Nah, akhirnya setelah masuk IGD terus dicek semua, dokter juga langsung ambil tindakan di CT scan. Baru akhirnya sekitar kurang lebih jam 3:30 atau jam 4 saya dapat kabar bahwa istri saya mengalami pendarahan di otak sebelah kiri. Gitu. Dan waktu masuk juga tensinya kurang lebih 220/175 gitu kan. Nah, ya, akhirnya dari situ saya saya juga udah nangis lah ya, maksudnya ya sedih gitu karena sebelumnya tuh nggak ada gejala apa-apa, terus nggak ada juga pusing atau apa, nggak ada sama sekali nggak ada. Seminggu ini ya alhamdulillah kebetulan istri saya tuh ditangani oleh Profesor Dr. Yusuf Misbah dan juga Dr. Indah. Ya, saya sangat berterima kasih kepada beliau-beliau. Akhirnya selama seminggu ini sudah penanganannya adalah selain CT scan yang awal, terus CT angiografi, terus juga tadinya MRI, MRA, terus sama EEG juga gitu loh. Sama dikasih obat untuk menghentikan pendarahannya itu. Sebelumnya sih nggak ada gitu, nggak ada riwayat. Dan terakhir Anggi itu check up, bagus gitu loh, nggak ada apa-apa, jantungnya bagus, kolesterol juga bagus, semuanya bagus gitu. Ya memang masih belum stabil, kadang tensinya itu masih naik turun ya gitu, dan memang pendarahannya itu masih ada. Tapi kita terus bercoba semaksimal mungkin untuk menghentikan pendarahan itu supaya bisa cepat pulang ke rumah gitu. Tapi memang yang sebelah kanan itu memang sekarang masih belum bisa berfungsi seperti semula, jadi harus pelan-pelan gitu. Alhamdulillah jangan sampai operasi ya, gitu. Karena kalau operasi itu kan pasti ada risiko. Iya, pasti pertanyaan itu ada ya. Terus saya bilang nggak apa-apa, udah kamu tenang aja. Insya Allah kita berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kebetulan Prof Yusuf juga sama Dokter Indah selalu bilangnya, udah yang menyembuhkan kan Allah, kita hanya perantara. Yang penting semangat,
jangan lupa salawat, jangan lupa banyak zikir, istighfar gitu. Aja. Nyemangatinnya Om sendiri gimana ke istri Om? Kalau saya nyemangatinya adalah kan di dalam rumah sakit ini kan selain pengobatan untuk menghentikan pendarahan, setiap harinya tuh kurang lebih ada 3 sampai 4 kali ada terapi. Terapi bicara, terapi gerakan juga. Nah, jadi pada saat terapi itu pasti selalu saya perhatikan, kadang saya rekam juga. Supaya karena kan terapisnya bilang mereka melakukan terapi hanya 1 jam. 23 jam itu nanti saya yang ulang. Gitu. Jadi saya perhatikan, jadi saya ulang lagi. Ya, karena gini, selama selama COVID ini saya juga baru tahu bahwa regulasi rumah sakit itu hampir seluruh rumah sakit katanya berubah semua. Satu, diperketat. Kedua, jam besuk itu ditiadakan. Gitu. Jadi kan banyak nih kerabat nih yang mau besuk, keluarga juga dari pihak rumah sakitnya nggak boleh. Karena mereka takut ya, maksudnya mereka mengantisipasi jangan sampai ada yang OTG atau gimana membahayakan si pasien, atau ya itulah regulasi yang saya baru tahu juga gitu. Jadi Om selama seminggu belum pulang sama sekali nih Om? Enggak, saya kadang-kadang gini, kalau misalnya saya pulang, maksudnya pastilah ada keperluan ya yang mengharuskan saya pulang dulu. Kadang juga ngambil keperluan untuk istri yang di rumah. Kadang saya titip sama keluarga juga yang, tapi hanya boleh 1 orang. Kebetulan kan memang kemarin saya kan udah ada yang tayang juga tuh di salah satu stasiun TV. Terus akhirnya sekarang memang ya alhamdulillah episodenya mudah-mudahan kan panjang nih gitu. Cuma mereka dari pihak produksi memang masih membuat scene plotnya dan segala macam, skenario-nya. Jadi saya alhamdulillah saya masih bisa nemenin gitu loh. Sampai istri saya juga alhamdulillah sekarang sudah bisa mulai komunikasi. Hanya belum boleh dipaksakan gitu, karena komunikasi yang dipaksakan kan dia pressure-nya lari lagi ke otak gitu. Ya cuma istri saya bilang mudah-mudahan kalau nanti saya udah syuting lagi, dia udah bisa pulang ke rumah gitu kan. Berarti sekarang lebih memilih fokus untuk istri dulu? Ya sekarang pasti nemenin terus. Soalnya 4 hari pertama tuh masih tensi nggak turun gitu loh, masih 185, 190, jarang di bawah 180 gitu. Terus tinggi, terus muntah, terus sampai sampai badannya panas mungkin. Ya itulah 4 hari pertama tuh memang saya tuh yang udah ya, anak saya juga nangis, ya keluarga ibu saya juga ya itu. Karena masalahnya yang ngebuat kaget tuh nggak ada gejala apa-apa. Tapi anak-anak sendiri gimana? Ya anak-anak ya udah ya nangis lah, maksudnya udah ngeliat. Kalau anak boleh. Boleh. Sudah. Karena kan yang berhubungan langsung ya. Tapi itu juga kita kan melalui prosedur ini dan protokol COVID juga yang kita ini. Saya udah bilang juga kan, kebetulan nih kemarin akhirnya dari stasiun TV-nya dapat yang prime time, terus diulang lagi dari episode awal. Terus saya bilang dengan bicaranya yang masih ini, dia berusaha bilang alhamdulillah ya, nanti kalau kamu udah syuting nggak apa-apa, syuting aja katanya. Tapi kan pulangnya ke sini gitu. Berarti saya kalau misalnya saya harus kerja, nanti saya bukan dengan keluarga, siangnya ada yang nungguin, mungkin malamnya saya kesini gitu. Dengan unggahan Om di Instagram sendiri menuai banyak doa yang Om udah lama gak terdengar, tiba-tiba posting dengan istri sampai banyak banget doa berbanjir, seperti apa nih? Terima kasih. Saya pasti mengucapkan terima kasih. Nggak nyangka sih gitu. Nah, saya makasih banyak, maksudnya jadi dari kerabat, saudara,
dari netizen juga banyak yang mendoakan. Cuma pengen sembuh aja sih. Ya, saya cuma pengen istri saya kembali pulih seperti biasa ya gitu. Itu aja sih doa saya. Oke. Enggak sih, maksudnya ya alhamdulillah ya, maksudnya kalau buat saya saat ini yang penting adalah semua itu kan bisa kita cari ya, tapi kalau yang namanya kesehatan terus buat saya itu nomor satu lah. Jadi buat saya, makanya saya selalu bilang sama dokter, apapun yang diperlukan lakukan dok untuk bisa istri saya bisa pulih kembali. Kan tapi awalnya istri nggak ada sakit apa-apa kan? Nggak ada, sama sekali nggak ada sakit apa-apa gitu. Jadi makanya saya bilang kan terakhir check up itu nggak ada sama sekali, maksudnya bagus hasilnya gitu, bagus ya, namanya jantung, paru-paru, kolesterol itu semua bagus gitu.